wabarakatuh. Hai sahabat YouTube Cuda semuanya, apa kabar? Udah lama banget Cuda nggak nge-YouTube karena sibuk dengan Korones ya. 3 bulan kali ya, saya nggak nge-YouTube guys karena sibuk. Kemarin tepatnya di bulan Ramadan juga saya tidak sempat untuk puasa guys ya. Karena kalau puasa kan kita butuh fokus mencari pahala begitu ya. Setelah puasa seperti ini baru mulai aktivitas kembali. Baik, sahabat YouTube sudah semuanya ya, terutama fans-fans sudah di luar sana, bukan fans sahabat sudah begitu ya guys ya. Tentunya kita sama-sama mengetahui beberapa hal daripada Syahrini tentunya ya teman-teman semuanya. Betapa kejamnya ya fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh netizen kepada Syahrini. Pasti teman-teman udah nonton semuanya ya. Ya, saya sempat terkaget-kaget begitu awalnya. Saya pikir itu betul-betul lah video Syahrini begitulah, video vulgar Syahrini diupload sama orang begitu ya. Saya betul-betul terkejut dan tidak menyangka seperti itu ya. Tapi dalam hati saya terus mengatakan itu pasti bukan videonya Syahrini gitu kan. Namun kita nggak tahu ya, orang terus mencari kesalahan, keburukan daripada Syahrini. Karena pertama sekali guys, Syahrini itu adalah orang yang tidak suka membongkar aib orang begitu ya. Dia lebih baik diam seperti itu. Makanya Allah itu menutupi aib dia seperti itu ya. Dan saya melihat benar sekali bahwa itu adalah fitnah videonya kan, tidak benar gitu. Walaupun orang mengeditnya dengan bermacam cara seperti itu. Itu sungguh konyol ya para fansnya Mbak Bulan begitu yang melakukan fitnahan keji seperti itu. Saya pikir banyak juga fan-fan Syahrini yang tidak suka kepada maksudnya ya intinya kita tahu bahwa ada dua kubu ya di sini ya. Tapi kita biasa saja, seperti saya biasa saja begitu guys, tidak membenci sampai ke hati tidak, karena kita mengetahui bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama hidup dunia ini gitu kan. Makanya tidak perlu untuk mengusik semua kesalahan-kesalahan orang begitu ya, kita tutupin saja gitu, kita terima saja begitu ya, walaupun seperti kenyataannya bukan seperti itu. Misalnya ya seperti fannya Mbak Bulan ini begitu ingin memvonis Syahrini seperti itu ya, menjatuhkan Syahrini, tapi sulit untuk kita jatuhkan Syahrini guys, karena memang sulit sekali ya. Kita tidak tahulah dari mana sudut sudut pandang orang-orang terhadap Syahrini. Sebenarnya yang melakukan atau mengedit video Syahrini itu sia-sia guys. Akhirnya apa? Akhirnya penjara menanti. Ya, kenapa penjara menanti? Karena ya orang-orang marah seperti itu ya. Kalau memang Syahrini memang nggak marah aja, tapi Reno marah kan. Itulah, jangan coba-coba untuk menyakiti Syahrini, karena Syahrini sekarang sudah ada bodyguardnya guys, sudah ada pendampingnya yang melindungi dia. Itulah seorang suami yang mencintai dia dengan ikhlas kali ya gitu. Karena pasti Syahrini dengan Reno sudah membuat suatu perjanjian mereka berdua, karena seperti yang kita ketahui kita manusia ini tentu punya kehidupan masa lalu seperti itu ya. Ya kita harus menerima masa lalu itu. Kalau kita mencintai orang, saya pikir Reno sudah ikhlas menerimanya, menerima Syahrini dengan segala kekurangan dan kelebihan dia gitu. Makanya insya Allah mereka tidak akan apa-apa, karena gimana ya, kalau kita lihat memang klub gitu ya, satu sama lain memang sama gitu ya karakter daripada keduanya, sehingga cocok dalam berumah tangga ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita harapkan kepada teman-teman semuanya ke depan jangan ada lagi netizen yang mengedit ya video-video orang seperti itu. Sekarang ini kita banyak sekali memang sejak dari dulu ya, sejak pertama sekali videonya siapa tuh Ariel sama Luna ya disebarkan video porno itu, jadi sudah ada undang-undang IT. Jadi yang betul aja bisa dipenjara, apalagi yang salah seperti itu. Yang salah seperti ini, misalnya kita mengedit ya seperti video Syahrini lah, seperti diedit sama orang itu. Sedangkan kalau video asli umpamanya ada kemudian kita upload, itu pun bisa dituntut kita dipenjara juga guys gitu, karena tidak boleh menyebar pornografi seperti itu. Jadi sekarang kita harus betul-betul jeli dalam menggunakan media sosial ini guys. Kita mempergunakannya kepada hal-hal yang positif mungkin ya, yang negatifnya dibuang saja begitu ya. Dan ketika komen pun jangan terlalu kasar, nanti bisa dipenjara juga, karena itu adalah bukti guys ya. Kalau di channel YouTube saya banyak juga orang-orang yang komen
kasar kalau saya bahas Syahrini seperti ini, karena mereka tidak suka dengan Syahrini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saya pribadi sendiri memang gimana bilangnya, memang ya fans lah sama Syahrini seperti itu ya. Kenapa fans? Saya nggak tahu juga. Dari pertama saya nggak tahu ya, dari pertama Syahrini muncul saya sudah misalnya ya suka begitu lihatnya, maksudnya karena orangnya sepertinya baik gitu ya guys. Walaupun banyak orang mengatakan dia tidak baik, wallahu alam bisawab gitu. Yang saya lihat kalau orang baik kepada orang tuanya berarti dia baik kepada orang lain begitu ya. Karena seperti itu ya. Seperti apa ya, maksudnya gini, seseorang itu gimana saya jelasnya, agak sulit saya jelasinnya karena ini. Kenapa sulit? Karena susah untuk kalian pahami. Kalau saya sendiri pasti lebih memahaminya guys ya, karena gimana ini saya bisa merasakannya, feel daripada Syahrini ini kepada keluarganya, kepada sahabatnya begitu ya, kita bisa rasakan begitu. Dan kepada seperti sekarang ini kepada suaminya, seperti itu membuat kita bahagia melihat dia, walaupun itulah kata para netizen bahwa Syahrini apa namanya cuman menampilkan yang baik-baik, yang buruk-buruknya tidak ditampilkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah ingin mengetahui hal itu karena saya ingin melihat yang baik-baik saja, yang buruk-buruk dibuang saja. Seperti itu ya. Tentunya kita berbeda dalam alokasi ini yang mungkin kita bisa mengetahuinya sendiri, pribadi-pribadi kita dapat melihatnya sendiri guys. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung di channel YouTube sudah ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita sama-sama berkumpul gitu kan di sini di channel YouTube kita ini, para sahabat Syahrini, fans Syahrini, princess lovers gitu ya. Jadi kita sama-sama di sini, kita terus mendukung karir Syahrini, keluarganya dan juga sahabatnya semuanya guys. Jadi seperti itulah guys, karena saya pun dari Aceh mengucapkan ya kemarin karena sempat buat video tuh lebaran, ya udah habis lebaran ya sekarang ya sudah apa sebetulnya buat teman-temannya, salam kenal dari saya dari Aceh. Kita berkumpul di channel YouTube Cuda ini, kita sharing sama-sama untuk kebaikan ke depan kita, bukan keburukan untuk ke depan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti saya juga seperti itu, banyak kekurangannya dan sedikit sekali kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita terus bersyukur seperti itu. Jadi jangan merasa sakit hati, jangan merasa iri, dengki kepada siapapun. Tidak hanya kepada Syahrini, walaupun kita fans Syahrini seperti saya, maksudnya jangan juga menghujat artis yang lain. Sebenarnya banyak juga kita ini atau tidak suka kepada artis yang lain, tapi kita tidak menghujatnya, cukup memendam dalam hati. Lama kelamaan nanti itu rasa itu akan hilang dan kita tidak akan pernah peduli lagi sama orang itu karena kita tidak mengopen dia. Kalau kita terus mengopen dia, kita terus mengikuti dia, berarti kita bukan apa namanya? Bukan tidak suka sama dia, tapi kita suka sama dia. Kenapa suka? Karena kita terus mengikuti jejak dia ngapain ini. Nanti kita bully dia, berarti kita suka sama dia, bukan tidak suka. Jadi kita bisa batasin gitu. Masalah tidak suka sama Syahrini, ya tidak usah diikutin aja Syahrini begitu. Jadi nanti tangannya tidak akan. Oke guys, sahabat YouTube Cuda semuanya seperti itu. Kalau menurut Cuda, kalau kalian tidak suka dengan artis yang manapun, kalian nggak usah ikutin dia. Misalnya nggak suka sama Syahrini, nggak usah ikutin Syahrini. Nanti berarti kalian bukan nggak suka, tapi suka sama dia. Kalau terus mengikutin jejak dari Syahrini gitu, Syahrini dari pertama seperti apa, berarti kalian suka sama dia, bukan tidak suka gitu kan. Itulah cara untuk menghindari bulian atau membuli orang. Jadi ketika kalian tidak mengikuti dia, kalian tidak tahu dia, berarti kalian suka sama dia. Kalau kalian ikutin dia, berarti kalian suka sama dia. Jangan membuat fitnah ya. Tuh, jangan membuat fitnah. Berarti itu suka namanya gitu kan, suka sama Syahrini ya. Baik tuh suka membuat video hoax tentang Syahrini, suka membuat berita tidak bagus tentang Syahrini, itu berarti Anda suka sama Syahrini gitu kan. Itu intinya. Kalau saya misalnya nggak suka sama siapa, sama misalnya lawan daripada Syahrini umpamanya, nggak, misalnya saya sebut namanya sama Luna ya, tapi saya nggak ikutin dia gitu kan. Jadi saya nggak perlu komen-komen kasar, nggak perlu menghina dia, biasa saja gitu kan. Nanti seandainya pun suatu saat saya berjumpa dengan Luna, saya biasa saja karena tidak pernah saya menghina dia, mencaci dia, mengolok-olokkan dia dan sebagainya. Maksudnya dalam artian bukan mengolokkan
bukan mengolahkan seperti apa, maksudnya membuat video-video atau misalnya gimana ya, ya seperti seperti yang kemarin tuh yang ditangkap itu kan seorang wanita itu. Nah gitu kan kita kok seandainya dipertemukan dengan si Syahrini kan jadi malu kita guys, misalnya sudah katakan orang begitu kan. Nah, kita mengatakan kalau di video ini gampang sekali kita katakan, tapi ketika kita berjumpa dengan orang yang langsung bertatap mata melihatnya, kita akan maksudnya gimana ya, nggak enak pasti guys. Jadi sebaiknya berpikir dulu sebelum berkata seperti itu. Nah kalau saya buat video, saya kan maksudnya melihatnya secara maksudnya secara bukan ilmu sih, secara yang saya rasakan seperti itu, bukan menjelek-jelekkan atau menjatuhkan guys, seperti itu ya. Tidak ada saya katakan bahwa seperti ini, karena kalau kita membandingkan seorang, tentunya kita tidak akan pernah bisa membandingkan orang, karena orang ada yang suka, ada yang suka. Kenapa? Karena kecantikan tergantung mata orang yang melihat. Bagi saya Syahrini cantik, bagi orang lain jelek. Dah. Terus kebaikan juga tergantung kepada mata yang melihat. Menurut saya Syahrini baik, santun, cerdas, alim dan sebagainya, itu menurut saya. Sedangkan menurut lain belum tentu guys, seperti itu. Begitu juga dengan Luna Maya guys, misalnya umpama dibandingkan ya bagi orang lain dia baik, cantik, sempurna, tinggi dan sebagainya. Tentunya kalau menurut saya tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama memiliki pandangan sudut yang berbeda-beda guys. Jadi tidak usah kita ingin membuat orang lain suka apa yang kita suka. Jadi cukup sekian dulu video ini, video sudah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum.